Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kita. Dan firman Tuhan ini ada di dalam Mazmur 5 ayat 4 kita akan baca. Kalau kita perhatikan judul perikop yang ada adalah doa pada waktu pagi hari. Kita mau melihat ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat ini pas banget dibacakan atau kita lihat bersama-sama di pagi hari ini. Karena di sini dikatakan doa di pagi hari. Kata pagi hari ini memang jam 8 itu pagi, jam 7 pagi. Kalau nggak salah mungkin sekitar sampai jam 10 itu pagi. Tetapi arti pagi hari di sini itu adalah saat menjelang fajar. Jadi fajar belum muncul, seperti yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu berikan waktu untuk Tuhan, datang ke tempat ini berangkat sebelum fajar, sebelum matahari terbit. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah Mazmur Daud. Daud itu senang banget membangunkan fajar. Ada ayat katakan, Daud membangunkan fajar. Jadi artinya sebelum fajar muncul, matahari muncul, dia sudah datang menyembah Tuhan. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Di situ dikatakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu. Apa yang Bapak Ibu lakukan ini sama dengan apa yang Daud lakukan. Setiap hari dia mengatur. Kata mengatur ini benar-benar enggak, ya udah semaunya, enggak. Benar-benar dipersiapkan. Jadi kita mau belajar dari Daud. Daud itu doa paginya dipersiapkan Bapak Ibu. Diatur, ya. Nah, kemudian kita lihat dia tadi katakan, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kata mendengar di sini itu bukan mendengar asal Bapak Ibu. Bisa aja kita dengar aja ini. Tetapi ini beda. Kata mendengar di sini itu mempunyai arti didengar dengan penuh perhatian, didengar dengan saksama. Apa arti saksama? Saksama itu dengan teliti, dengan cermat, dan dengan benar. Enggak salah. Jadi kalau kita mendengar, misalnya kita mau dengar sesuatu penting banget ini, kita akan dengar baik-baik dengan saksama. Nah, ini kata mendengar itu di sini. Jadi mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh saksama, dan dimengerti. Itu kata. Dan ini yang dikatakannya, Tuhan, cara Tuhan mendengar seruan kita itu seperti itu. Enggak asal dengar. Tuhan enggak sibuk dengan bekerja terus enggak perhatiin kita, enggak. Tuhan mendengar seruan kita di pagi hari ini itu dengan seksama. Dengan penuh perhatian, pay attention. Jadi benar-benar tertuju. Nah Bapak Ibu, Daud tahu rahasia ini. Ketika Tuhan mendengar, Tuhan tuh dengarnya enggak asal-asalan. Daud tahu rahasia ini. Sehingga apa? Makanya Daud atur persembahan. Kenapa? Karena di dalam pujian penyembahan Tuhan hadir dan Tuhan tertarik. Di situ dikatakan, Engkau mendengar seruanku. Seruanku, persembahanku, teriakanku. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berdoa kita harus keluarkan suara, seruan. Kenapa? Karena Tuhan mendengar. Nah, dalam versi yang lain dikatakan Tuhan aku itu mempersiapkan doa. Kalau di sini kan mempersiapkan, di situ dikatakan persembahan ya. Tapi di versi yang lain dikatakan doa dan persembahan. Jadi ada doanya. Seperti yang kita lakukan, doa dan persembahan. Pujian persembahan kita. Doa itu kita bicara sama Tuhan. Berarti ketika kita datang pagi-pagi, bukan hanya Tuhan itu enggak cuma dengar pujian kita. Tapi dia dengar doa kita, artinya apa? Keluh kesah kita. Jadi saat pagi, Tuhan itu mau dengar keluhan kita, curhatan kita. Bukan hanya penyembahan, bahkan keluhan, kesulitan kita. Apa yang menjadi beban kita? Tuhan mendengar. Nah, kenapa Daud kok persiapkan? Karena Daud kenal hati Allah. Daud kenal banget hati Allah. Hati Allah yang penuh belas kasihan. Hati Allah yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kemurahan, kebaikan.
Orang itu kalau baik hati, orang itu kalau murah hati, itu gampang memberi. Benar? Orang itu kalau hatinya baik, gampang memberi, gampang menolong. Nah Tuhan yang baik hati itu, yang Daud kenal dengan baik, itu pasti ketika datang dia pasti memberi. Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan menolong. Makanya engkau dengar seruanku, kata Daud. Dan Daud katakan, aku menunggu-nunggu Tuhan. Menunggu-nunggu ini gak cuman sembahyang ya udah selesai. Kalau kita sedang berseru kepada berdoa, Bapak Ibu, kita jangan putus asa, tetap berseru. Di sini kan Daud itu menunggu-nunggu, berjaga-jaga, berkomitmen, dia benar-benar nunggu. Karena dia percaya pada waktu yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongan. Nah, di dalam versi yang lain juga dikatakan setiap pagi aku meletakkan potongan-potongan hidupku di altarmu dan menunggu api turun membakar. Bapak Ibu, setiap pagi hidup kita, kan Tuhan bilang di ayat Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Hidup kita. Daud tahu hal ini, makanya dikatakan setiap pagi aku meletakkan potongan-potongan hidupku. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan terima, dan ketika Tuhan terima hadirat Tuhan turun, sepanjang hari itu Tuhan akan kendalikan hidup kita. Sepanjang hari itu Tuhan akan bersama dengan kita. Nah kemudian kenapa kok Daud itu setia dan sabar menunggu? Lihat ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wow. Daud tahu kalau Tuhan turun, maka di sini dikatakan orang benar akan bersuka cita. Dikatakanlah bersorak-sorai selamanya. Dan akan dinaungi. Dan diberkati. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Dia gak mau lepas dari Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia selalu pegang teguh firman Tuhan. Dia selalu lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu orang benar. Dan berkat orang benar itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, mereka akan diberkati. Kalau Tuhan bilang diberkati itu, saya udah gak bisa ngomong. Apa aja, Tuhan itu maha punya, maha kaya, maha mulia. Dan berkat itu akan diberikan kepada kita. Tapi saya mau melihat, saya tertarik bukan hanya berkat. Tapi kita dipagari. Nah, kata dipagari di situ dipagari dengan anugerah seperti perisai. Jadi kita tuh dipagari seperti perisai. Kita tahu ya dipagerin supaya kita aman. Dipagari itu supaya aman. Dengan cara apa? Seperti perisai. Apa guna perisai? Perisai itu menangkal senjata yang dilemparkan oleh musuh. Jadi kita aman. Orang yang ada di balik perisai itu aman. Jadi Tuhan akan memagari kita sehingga kita aman. Ketika musuh menyerang, ketika iblis menyerang. Segalanya itu tidak pernah bisa menyentuh kita. Karena ada perisai dari Tuhan. Tapi yang menarik lagi, kata dipagari ini, itu dipagari dengan duri. Durinya kaktus. Saya sampai wah. Jadi arti dipagari di sini itu dipagari dengan duri. Durinya kaktus yang tajam-tajam. Kalau Bapak Ibu ngelihat tanaman ada durinya, berani nggak deket? Nggak mau kita. Kita nggak akan berani mendekat. Kenapa? Aku takut karena duri itu sakit. Demikian juga ketika ada musuh mendekat, begitu lihat pagar yang berduri tadi, mereka mundur. Gak berani nyentuh. Itu pagar yang diberikan oleh Allah. Ketika dia hadir, ketika kita panggil dia, dia akan memagari orang benar. Kemudian apa? Itu katanya dipagari, itu seperti sabuk pengaman, seat belt. Bapak Ibu kalau naik pesawat,
selalu pakailah seat belt. Kenapa? Sebab kadang ada goncangan. Ketika ada goncangan, orang yang pakai seat belt atau mungkin ketika naik kendaraan ya, orang yang pakai seat belt mungkin ketika menabrak sesuatu dia aman. Dia nggak akan berlompat, nggak akan terlempar, tapi dia aman tetap di situ. Kenapa? Ada seat belt, ada sabuk pengaman. Dunia akan bergoncang, tetapi perlindungan Allah di situ dikatakan seperti pagar yang memagari kita dengan mendekat, mengikat kita. Sehingga dunia boleh goncang, kita akan tetap teguh berdiri, tetap kuat, tidak akan terlempar, tidak akan celaka. Jadi Bapak Ibu, seperti itulah berkat orang benar, diberkati dan dipagari. Dengan apa? Anugerah. Anugerah Allah itu luar biasa. Anugerah bicara tentang kenikmatan, anugerah bicara tentang kebaikan, anugerah bicara tentang sukacita. Jadi Bapak Ibu, mari ikut seperti Daud. Setiap pagi dia datang berseru, menyampaikan persembahan dan doanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar, kemudian apa? Dia menjawab dengan berkat dan memagari kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.